Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farul Hidayatullah dari kelas TI 1A dengan NIM 11 Pada pertemuan kali ini saya ingin melakukan konfigurasi routing dengan Pinet Lab. Oke, mari kita mulai. Yang pertama kita masuk ke Pinet Lab, pastikan sudah tersambung dengan WiFi, perangkat data. Lalu kita masuk ke virtual machine. Kita bisa pakai VMware ataupun VirtualBox. Lalu kita start dan kita bisa masuk ke IP yang telah disediakan oleh VMware tadi. Oke, setelah masuk kita langsung saja klik New Lab. Di sini saya kasih nama OSPF. Kita add. Oke, di sini untuk menambahkan node kita klik kanan, kita pilih node. Karena kita pakai mikrotik, kita pilih mikrotik. Di sini nama kita sembarang saja. Kita pakai 5 mikrotik. Lalu kita klik save. Kita tunggu selama beberapa menit hingga apa namanya? Hingga prosesnya selesai. Oke, agak lama. Oke, setelah itu kita atur sesuai dengan topologi yang telah ditentukan soalnya, ya, sesuai dengan soalnya. Oke, klik kanan lagi untuk menambahkan network. Di sini kita pilih type-nya sembarang ya, cloud 1 ataupun cloud berapa sembarang, tapi di sini saya akan memakai cloud 1. Oke, selanjutnya adalah PC, kita klik kanan pilih node, virtual PC. Kita akan memakai 4 PC ya. Setelah semuanya selesai, langsung saja kita klik save. Kita tunggu hingga selesai juga. Oke, kita atur lagi sesuai dengan topologi yang ada di soal. Oke, kita sambungkan cloud dengan R1 di Ethernet 1 dan kita sambungkan Ethernet 2 dengan Ethernet 1 router 2. Untuk Ethernet 2-nya router 2 akan disambungkan ke router 4 Ethernet 1. Oke, nah, seperti itu Ethernet 2 dengan PC, Ethernet 3 dengan PC kedua ya atau PC 7. Router 1 dengan Ethernet 3 router 1 dengan Ether 1-nya router 3, selanjutnya seperti itu. Oke, kita klik save. Oke. Setelah itu kita akan eh, mau start semua nodes kita oke, kita tunggu hingga semua nodes apa namanya berwarna hijau running sudah running ya. Oke, setelah semua running kita klik ke R1 untuk melakukan konfigurasi. Di sini memang kadang-kadang tidak muncul kata tulisannya karena black screen. Kita ulangi terus sampai muncul tulisannya ya. Kita coba di router 2 coba. Masih tidak bisa. Ketiga juga masih tidak bisa juga. Kita klik enter ya untuk memulainya. Untuk memulai konfigurasinya. Oke, ternyata sebenarnya juga masih belum bisa. Kita coba lagi sampai bisa. Oke, kita pilih reconnect. Oke, sepertinya tidak bisa. Kita coba di router 2, oke bisa. Router 1 coba kita reconnectin lagi, oke bisa juga.
Oke, bisa. Sini login dengan admin. Untuk selanjutnya kita masukin aja, kita enter. Lalu kita pilih N, password kita skip dengan Ctrl C. Sini kita akan memberikan identitas pada router dengan sistem identity set name. Nama router tersebut, nama di sini bebas, tapi di sini saya akan memakai nama R1 sesuai dengan nama router yang telah saya buat. Lalu kita akan membuat interface bridge dengan nama loopback. Interface ini akan saya gunakan pada IP 10.11/32 setelah ini ya. Ya, ini IP-nya, IP address, address 10.1.1.1/32. Interface-nya kita pilih loopback. Oke, kita enter. Selanjutnya, kita akan membuat IP yang terhubung ke router 2 ya, melalui Ethernet 2. IP address 172.20 ya misalnya 20.0.1 slashnya 30 interface ether 2. Kita enter. Selanjutnya untuk Ethernet Ether 3 yang akan tersambung ke router 3 ya dengan IP 172.20.4/30 di Ethernet 3. Kita enter lagi. Oh sorry 5 ternyata. Lalu IP address print untuk melihat apakah konfigurasi kita benar, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan melakukan koreksi ya tentu saja. Oke, kita lakukan lagi. Oke, di sini kita cek ya semuanya benar. Ternyata sudah benar. Di sini header 1 tersambung secara default dengan 10.2.0.2.15 di slash 8. Oke, untuk R2 sama, kita pakai admin, login ya, Ctrl C untuk men-skip, kita beri identitas dengan nama R2, kembali lagi namanya bebas. Ya, kita enter. Kita akan pakai interface bridge lagi dengan nama loopback yang akan kita gunakan untuk IP 10.2.2.2/32. Oke, IP address 10.2.2.2/32. Untuk interface-nya kita akan memakai interface loopback, interface yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat IP address yang akan tersambung ke router 4 ya. IP address 192.172.20.100 titik nol. Oh, ini adalah IP address yang tersambung ke router 1 tadi ya. Jadi kita pakai ethernya, ether 1. Ya, selanjutnya barulah kita membuat IP address untuk apa namanya, menyambung apa? IP address antara ether 2 dengan ether 2 router 2 dengan ether 1 router 4. Di sini IP-nya 192.168.100.0 kalau nggak salah dengan slash-nya 30. Kita memakai interface ether 2. Kita coba, kita lihat masih stuck ya. Oke, tunggu ya 192.168.100 seharusnya ya 100.0/30. Oh, slash 1 ternyata. Oh, yang untuk interface-nya interface Ether 2. Enter. Lakukan hal yang sama, kita akan menampilkan semuanya dengan IP address print.
untuk melihat apakah konfigurasi kita IP-nya sudah sesuai atau belum. Ya, ini semuanya sudah sesuai. Oke, kita bisa close. Kita ke router 3 ya. Untuk login sama admin, tandingan kita kosongin, kita klik no dan Ctrl C untuk skip. Oke, sistem identity seperti biasa. Kita akan pakai interface bridge lagi dengan nama loopback. Oke, kita akan buat IP dari router 3 yang akan tersambung ke router 1 melalui Ethernet. Oh, sorry, IP address untuk bridge ya ini. Untuk bridge dulu, ke loopback. Oke, kita akan pakai eh, IP yang digunakan untuk menyambungkan router 3 dengan router 1 melalui Ethernet 1 interface-nya 72.20.0.5 kalau nggak salah. Titik 6 kalau nggak salah. Ya, titik 6/30 interface Ether 2. Ether 1 maksudnya. Oke, kita buat IP lagi di Ether 2. Di sini akan menyambungkan router 3 dengan router 5 dengan IP address 192.168.200.1 ya, dengan prefix /30. Kita enter, kita lakukan print untuk melihat konfigurasinya ada benar atau belum. Oke, kita cek ya, semuanya sudah benar. Kita cek juga interface-nya, jangan lupa. Oke, sebenarnya udah benar semuanya ya. Kita bisa close, kita mulai konfigurasi lagi untuk router 4. Oke, sama seperti sebelumnya, admin, selanjutnya kita kosongin, kita klik no, Ctrl C untuk skip. Kita beri identitas sesuai dengan nama routernya ya. Sini kita pakai router 4 karena R4 karena ini router keempat. Kita bikin interface bridge lagi dengan nama yang sama. Ya. Oke, kita pilih IP address 10.4.4.4/32 dengan interface loopback. Enter, kita bikin IP lagi yang menyambungkan antara R4 dengan R2, router 4 dengan router 2, 92.168.200.200.2/30 di interface 1 ya, interface 1 router 4. Oke, kita klik enter. Lalu setelah ini kita akan membuat IP yang menyambungkan router 4 dengan PC 1. Sini PC-nya saya kasih nama PC 6 ya, dengan IP address 192.168.1.2/24 di Ethernet kedua. Untuk PC kedua atau PC 7 kita akan menggunakan Ethernet 3 dengan IP address 192.168.2.1/24. Baik, kita IP address print lagi untuk melihat konfigurasinya apakah sudah benar atau belum. Oke, ya sudah benar ya. Sudah kita lihat nih. Oke, sudah benar. NU-nya sudah benar. Interface-nya juga sudah benar. Oke, prosesnya juga sudah benar di sini. Setelah sudah bisa kita close, kita pindah ke router 5. Nah, sama seperti sebelumnya kita bikin login lagi sama ya. Ctrl C, kita beri identitas, sistem identity set name.
Oke, di sini kita pilih interface bridge-nya, kita kasih nama lagi loopback sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke, kita enter, tambahkan lagi IP loopback yang kita buat tadi, sorry, IP 10.5.5 ya, yang akan menggunakan interface bridge. Di sini interface IP address 10.5.5.5. Interface-nya kita pilih loopback. Oke, kita pilih IP. Selanjutnya kita akan menyambungkan router 5 ini dengan router 3 melalui Ethernet 1. IP address 192.168.200.2/30. Untuk interface-nya interface Ether 1. Oke, setelah itu kita klik enter ya di sini. Oke, untuk Ether 2-nya menyambungkan router 5 dengan PC 3 di sini dengan 192.168.3.1 prefix /24 di Ether 2. Lalu untuk PC 8 kita pakai PC 9 kita pakai Ether 3 dengan IP address 192.168.4.1/24 ya. Oke, lanjutnya kita IP address print lagi. Kita cocokkan dengan modul. Udah benar. Oke, 192.168.200.2, 192.168.3.1. Oke, sudah benar ya. Untuk addressnya yang tersambung PC 8 maupun PC 9 ya tadi maksudnya. Oke, udah benar, kita kembali lagi ke router 1. Kita pakai routing OSPF. Interface, add interface ya. Kalau menambahkan interface buat apa namanya? OSPF-nya. Sini kita pakai Ether 2 dan Ether 3. Maka router 2 di sini OSPF-nya di root Ether 1 dan Ether 2. Klik Ether, nah ya, router 2. Untuk router 3 ya sama di Ether 1 dan Ether 2 sama seperti router 2 ya. Nah, routing OSPF interface add interface Ether 1. Kita klik enter, lalu router 2. Ether 2 maksudnya. Oh ya, untuk router 4 kita akan melakukan routing OSPF hanya di Ether 1. Routing OSPF interface hanya dilakukan di di Ether 1. Ether 1 ini yang tersambung atau terhubung ke router 2. Untuk Ether 2 dan 3-nya tidak akan di routing OSPF lagi. Oke, routing OSPF interface add interface Ether 1 sama lihat router 4. Oke, kita bisa kembali lagi ke router 1 melakukan routing OSPF selanjutnya ya.
Oke, kita baca dulu modul yang telah diberikan. Oke, routing OSPF instance and router ID kalau nggak salah. Ya, router ID ini, oh iya, set 0, router ID ini yang kita kasih loopback ini ya, yang interface-nya loopback itu tadi. Ya, kita tunggu. Ya, router ID, benar. Router ID-nya kita pilih yang interface loopback tadi, 10.1.1.1. Lalu kita enter. Ya, untuk router 2 sama OSPF instance at set 0, router ID-nya juga IP yang tersambung melalui interface bridge loopback tadi ya. 10.2.2.2. Untuk router 3 sama juga. Oke, interface instance at set 0 maksudnya. Router ID at router ID 10.3.3.3. Oke, lakukan hal yang sama untuk router 4 dan router 5 ya. Untuk router ID-nya semuanya sama. Jadi 10.4.4, 10.5.5 itu merupakan router ID. Router ID yang akan dibagikan, apa namanya? Dibagikan router ke router terdekat dengan paket Hello kalau nggak salah namanya. Jadi itu, atau ya, router ID yang bisa kita bilang sebagai identitas router yang digunakan untuk saling bertukar paket. Paketnya paket Hello namanya. Oke, kita enter. Oke, kita akan pakai routing OSPF area. Kita pakai untuk ini, kita selang-seling ya. Kita sesuaikan dengan topologi. Di sini router 5 pakai area 2 dengan area ID 222.2.2.2.2. Oke, untuk router 4 kita pakai area 1 dengan area ID 1.1.1. Jadi ya sama seperti sebelum-sebelumnya, eh, kita memakai OSPF multi area di mana terdapat 3 area, yaitu area 0, area 1, dan area 2. Area 0 itu adalah router 1, area 2, terus router 0-nya ada di area 0 ada di router 1 dengan nama backbone, lalu router 2, router 4 berada di area 1, dan router 3, router 5 ada di area 2. Oke, karena area backbone merupakan area 0, berarti router 1 kita nggak konfigurasi. Ini area at name penuh dengan area 1 dengan router ID-nya, area ID-nya 1.1.1.1. Lalu kita enter, kita ke router 1 untuk melanjutkan konfigurasi network kalau nggak salah. Ya, network. Kita add network. Network yang ada di address itu ya, 1.1.1.20.1 titik 0 maksudnya. Di traffic 30, areanya kita pilih backbone karena merupakan area 0 ya, router 1. Oke, sama
area backbone juga, ether yang akan ke router 4, router 3. Lalu kita ke router 2. Di sini eh, untuk ether 1 yang tersambung ke router 1 itu memiliki area backbone. Ya, 1.2, 1.20, 0, 0 itu merupakan area backbone. Karena sudah tersambung dengan router 1 yang merupakan area 0. Ya, jadi perlu diingat bahwa semua area yang ada ketika kita memakai area multi area OSPF itu harus tersambung ke area 0 ya. Di sini untuk router 2 yang tersambung ke router 4 itu memakai area 1 dengan IP address 192.168.100.0/30 dengan area 1 ya. Kembali lagi semua area harus terhubung ke area 0 atau area backbone. Sini sudah jelas terhubung ya. Router 3 sama di ether 1 yang tersambung ke router 1 itu eh, areanya backbone, sedangkan router 2 yang tersambung ke router 5, sorry, ether 2 yang tersambung ke router 5 itu memakai area 2. 1.2.1.20.0.0. Oh, titik 4 dengan area backbone. Ini kita enter untuk router 2 yang tersambung ke router 5 memakai area 2 dengan IP address 192.168.200.0.0. 200.0.0 dengan prefix 30. Lalu kita ke router 4 ya. Router 4 ini semuanya memakai area 2. Area 1 maksudnya, karena router 4 ini terhubung dengan router 2 yang merupakan router yang berada di area 2, terutama di ether keduanya. Routing OSPF network at network 172 sorry 192.168.100.0 itu yang terhubung ke router 2. Untuk areanya kita pilih area 2, semuanya area 2 untuk yang terhubung ke router 2, yang terhubung ke PC 6 ataupun yang terhubung ke PC 7. Ya, kita samakan networknya dengan yang ada di atasnya, maksudnya di print ya, yang di IP address print. Oke, semuanya di area 1, 192.168.2.0. Untuk ether yang ketiga yang akan terhubung ke PC 7 ya. Oke, kita ke router 5. Di sini router 5 memakai routing OS untuk memakai area kedua. Semuanya yang terhubung ke router 3 maupun yang terhubung ke PC. Untuk addressnya kita, untuk network ID-nya, untuk networknya kita samakan saja dengan yang di atas. Areanya area 2. Oke, nah, ini yang terhubung ke PC 8 atau PC 3 ya. Sini 3 dan untuk yang ke PC 9 itu 4. Oke, selanjutnya kita pergi ke PC, kita PC 6 kita kasih IP ya. Sini IP 192.168.1.2 untuk prefix slash 24 dan oke. Oke, sepertinya akan mengalami sedikit kesalahan. Ya, benar saja.
Seharusnya IP-nya itu 192.168.2.1 ya. Dengan gateway 192.168.1.1. Oke, berhasil kita close, kita pindah ke PC ketujuh. Oke, di PC 7 IP-nya 192.168.2.2 dengan gateway 192.168.2.1. Untuk prefix kita gunakan /24. Oke, apabila sudah benar kita close. Oke, kita ping dulu ya. Kita ping router yang berada di satu area, yaitu PC yang ada di satu area, yaitu PC 6. Oke, berhasil. Berarti konfigurasi di router 4 sudah berhasil. Oke, kita ke PC 8. Di sini IP-nya 192.168.3.2 dengan prefix sama, yaitu /24 dengan gateway 192.168.3.1. Oke, kita enter. Oke, kita ke PC 9. 92.168.4.2/24. Nah, selanjutnya kita akan ping PC 8. Jika berhasil berarti konfigurasi di router 5 sudah berhasil ya. 3.2. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan ping multi area. Sini kita akan ping ke PC 6 atau PC 7 dulu. Oke, ke PC 7 ya. Oke, berhasil. Jadi ke PC 6 seharusnya juga berhasil. Oke, berhasil. Jadi kenapa saya nggak ping satu-satu? Karena kita coba langsung ping ke PC-nya. Jika berhasil berarti jalurnya sudah benar, konfigurasinya sudah benar, dan ya kita berhasil melakukan konfigurasi di topologi ini ya. Oke, kita pilih close lab. Kita akan masuk ke soal nomor 2 dengan menggunakan Cisco router statik ya. Kita close lab. Oke, kita pilih new lab. Kita namain ya sesuai untuk keterangan lainnya kita biarkan secara default saja, tidak usah dirubah-rubah. Kita klik add. Oke, kita pilih ke networknya. Di sini kita bebas. Saya akan menggunakan cloud NAT. Kita pilih save. Oke, untuk PC, untuk router kita pilih router Cisco. Ya, kita kasih nama. Dan ini penting, slotnya harus kita beri ya. Karena slot dari Cisco ini defaultnya 0. Hanya interface FA 0/0. Jika tidak kita config, tidak kita tambahkan slotnya akan kurang ya. Oke, di sini kita lanjutkan, kita hitungkan, lalu kita start semua nodes yang ada di lab ini ya. Oke, nanti mungkin di soal ini saya akan mengalami beberapa kendala, beberapa kesalahan mulai dari konfigurasi hingga eh, interface yang salah ya, penghubungan antar interface yang salah. Jadi mungkin ini akan agak lama. Jadi kita pilih no aja. Oke, kita tunggu. Memang agak lama ya. Oke, kita pilih enable. Kita bisa senat ena, config terminal. Lalu kita beri nama. Oh, di sini saya langsung ya. Interface FA 0/0 dengan IP address 10.0.137.2 dengan 255.255.255.0 sat no sat. Lalu kita tunggu sebentar.
Kita enter lagi untuk interface FA1/0 dengan IP address 10.10.10 ya. Oke, sama kita no shoot lagi, no shoot, no sh, kita singkat seperti itu. Lalu kita ketikkan eh, kita akan membuat user ID kalau nggak salah setelah ini. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Di sini saya jelaskan ya, saya eh, mereview video yang pernah saya buat. Ya kan saya kemarin sudah melakukan konfigurasi, jadi saya nonton videonya saja. Oke, Oke, kita pakai IP root ya di sini 0.0.0, 0.0.0, atau 37.10.0.0.137.1. Lalu kita show IP rootnya dengan IP do IP root, do sh IP root. Untuk melihat ya IP rootnya ya. Di sini sudah berhasil, lalu kita pilih. Kita memakan mengkonfigurasi domain. Oke, domain DNS ya. Google ada 8.8.8 dan 8.4.4. 8.8.4.4 maksudnya. Kita enter, lalu kita akan nge-ping Google, kita bisa double kita bisa exit, tapping 8.8.8 ya. Oke, di sini berhasil. Oke, lalu kita lanjutkan konfigurasi lagi. Oke, config play, kita ketik access list. Kita klik enter ya, setelah itu access list 1 permit 10.10.0. Oke, IP NAT inset. Jadi untuk Pak Saiful, saya di sini sebelumnya sudah melakukan konfigurasi, sudah merecord juga. Jadi di sini saya tidak melakukan record ulang, tapi saya hanya menjelaskan video yang telah saya buat. Jadi ya seperti itulah, makanya saya tadi agak tidak sesuai dengan gerak kursornya karena memang saya tidak sedang melakukan konfigurasi ulang. Oke, di sini IP NAT outset kita pilih. Oke, salah. Seharusnya saya milih anunya apa namanya? Interface-nya dulu. Di sini kita akan memakai interface satu interface FA0/0. Oke, di sini kesalahan ya. Oke, sebuah kesalahan sehingga yang harus membuat saya mengulanginya lagi.
Saya tidak tahu gimana cara menggalikannya ya. Saya harus searching dulu, tapi daripada lama, mending saya ulangi lagi. Ini saya coba paksa masukin IP NAT inset, tapi ternyata sama saja, gagal. Saya paksa juga tetap gagal. Ya, akhirnya saya mengulangi lagi. Saya hapus routernya, saya ulangi lagi dari awal. Exit, ya, tapi tetap sama. Kita coba ping, jadi saya masih maksa. Kita kasih IP 192.168. Sorry, 10.10.2 255.255.0, tapi masih saja salah ya. Karena memang saya maksa tadi ya. Itu benar, tapi kita nggak bisa ngeping 8.8.8. Nah, di sini akan jadi kegagalan timeout ya. Oke, itu membuat saya akhirnya memutuskan buat eh, menghapus routernya saja. Kita ulang konfigurasinya. Kita akan klik kanan untuk memulai konfigurasi ulang untuk router Cisco-nya. Untuk salah satu kita pilih PAFETE. Oke, di sini kembali lagi saya melakukan keterobohan di mana interface-nya saya salah. Jadi ya sudah jelas untuk konfigurasi yang kedua ini akan salah lagi. Oke, saya masih belum sadar ya ini. Saya masih mencoba lagi. Ya, sama seperti tadi, konfigurasi yang saya lakukan tidak jauh berbeda. Kesalahannya ini juga sama ya. Ini 192.168 titik. Oke, sama ya. Konfigurasinya sama, tapi gagal ya karena memang interface yang saya colokkan itu salah. Oke, sama. Kita nanti akan menemukan kegagalan ketika saya ngeping Google. Itu apa namanya? Timeout. Keberhasilannya 0%. Alias dari 5 paket yang dikirimkan, itu gagal semua. Saya tunggu. Kita buat IP root-nya lagi. 0.0.0. Kita lihat IP root yang telah kita buat tadi. Kita akan buat DNS-nya lagi. DNS lookup. Ya, kita masukin DNS Google di server 8.8.8.
Tapping dan hasilnya gagal ya, time out, gagal di sini. Ya, sukses rate-nya 0%. Oke, di sini saya tidak menyadari kalau interface-nya salah, sehingga saya langsung menghapus routernya saja. Saya kira tadi awalnya ada IP yang salah atau apa, ternyata dari dasarnya ya salah. Dari awalnya udah salah, makanya saya nggak sadar waktu itu. Terus saya akhirnya memutuskan buat ping lagi tapi gagal ya. Nah, ini salah, tapi saya nggak sadar kalau ada kesalahan interface, langsung aja saya hapus. Ketika dihapus baru sadar ternyata FA-nya salah, interface-nya salah. Ya udah, akhirnya saya ulangi lagi. Sini saya mencoba lebih hati-hati karena interface kalau salah ya sangat berpengaruh tentu saja. Oke, oke, ada kesalahan lagi, FA-nya 1/0. Sini saya belum sadar. Sini saya juga belum sadar ya ternyata. Kita klik no, N, atau no, terserah. Kita enter lagi. Oke, jadi saya melakukan 3 kali kesalahan. Kesalahan yang sangat apa ya, sangat ceroboh. Konfigurasinya sama, tidak jauh berbeda. Ya gagal karena memang kesalahan saya pribadi. Oke, di sini masih belum sadar juga. Jadi kita kembali lagi, kita akan membuat IV root-nya dulu. Ini saya kebalik ya. Seharusnya saya bikin IP root baru kita tampilkan, tapi saya tampilkan dulu baru lihat IP root-nya. Ini config lagi ke DNS-nya dengan 8.8.8 dan 8.8.4.4. Tapi setelah itu kita ping ya, kita ping DNS-nya, kita exit, tapi ya kembali lagi gagal karena salah interface. Oke, time out lagi ya. Sepertinya di sini saya akan menyadari kesalahannya ya, sehingga saya merubah interface-nya. Belum sadar. Ternyata belum sadar.
Saya maksa bikin PC baru. Karena kesalahannya bukan di sana ya, saya kurang teliti. Oh ini baru sadar ternyata salahnya ada di interface-nya, bukan konfliknya ya. Jadi saya mencoba menghapus interface yang terhubung antara kedua node. Oke, jadi baru benar. Kita sambungkan lagi. Oke, saya akan melakukan ping ulang langsung saja dan ya berhasil ya. Meskipun proses rate-nya cuma 80%, cuman tetap berhasil. Saya mencoba untuk melanjutkan lagi. Ini saya lanjut buat um, config access list 1 per menit ya. Dengan 0.0.0. Sorry, 10.10.10.1 nol ternyata ya. Saya agak lupa. Oke, terdapat kesalahan karena saya belum melakukan apa namanya konfig terminal. Saya belum membuat perintah konfig terminal, tapi udah membuat list yang kesalahan lah. Oke, kita tulis ulang akses list 1 per menitnya. Lalu kita menentukan IP NAT-nya inset atau outset. Di sini kita akan memakai IP NAT outset. Terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Saya sedang mempelajari mungkin. Ini IP NAT. Oh, inset ternyata ya. Bukan outset. Di inset source. List 1. Interface FA 0/0. Overload. Sini saya pilih interface FA lagi. Interface FA 0/0. Kita akan setting IP NAT-nya di inside. Oh, ternyata outset ya. Di FA 0/0 di outset dan INTFA 1/0 di inset. Jadi itu perbedaannya. Di sini kita exit dulu. Sebenarnya tidak di exit, tidak apa-apa. Ya, interface FA 1.0. Untuk IP NAT-nya kita pilih inside. Kita klik exit kalau misalnya waktu itu atau N, yes, sama ya tujuannya. Double exit atau bisa kita ganti dengan N. Oke, kita lakukan konfigurasi IP ulang ke PC1 yaitu 10.10.10.2 255.255.255.0 lalu 10.10 ya. Ini langsung kita ping DNS Google 8.8.8 dan berhasil ya. Oke, langsung kita eh, masuk ke soal selanjutnya ya, soal ketiga. Sama sama ya, routing static Cisco, cuman perbedaannya di sini topologinya.
Oke, di sini saya coba ping lagi 10.1.37 itu adalah NAT ya, kalau nggak salah. NAT yang terhubung ke router satu melalui apa namanya interface FA0/0 di 10.0137.2. Oke, kita buat lab baru untuk soal kedua, soal ketiga, yaitu Cisco static juga. Kita kasih nama Cisco static 2. Oke, kita akan tambahkan nodes pada lab ini. Kita pilih node, kita pilih Cisco, kita, kita kasih 3 buah Cisco. Ini slotnya juga penting. Kita akan ambil 3, kita ambil slot 1 aja. Supaya interface FA1/0-nya bisa berjalan, bisa kita akses. Lalu kita tambahkan PC sebanyak 2 buah. Oke, kita sambungkan ya, perlu diperhatikan lagi interface-nya harus sesuai dengan topologi, karena kalau salah ya kita akan mengulangi lagi, apalagi kalau kita tidak sadar, sama seperti soal sebelumnya. Ini kita sambungkan FA0/0, sorry ya, kita langsung start saja. Di sini router 1 FA0/0 sambung dengan router 2 FA0/0 dan FA1/0-nya terhubung ke PC. Untuk router 2 semuanya terhubung, semua interface-nya terhubung ke router ya. Oke, kita tunggu terminalnya berjalan. Di sini kita klik no, itu bisa kita ketik N saja. N, huruf N. Oke, kita ulangi lagi sedikit dari kesalahan tadi. Oke, kita enable, kita lakukan config terminal. Kita beri nama hostname-nya, kita beri nama routernya dengan R1. Lalu interface FA0/0 yang terhubung ke router 2, kita kasih keterangan kalau dia terhubung ke router 2 dengan description to router 2. Ini artinya router 1 di interface FA0/0 terhubung ke router 2 ya. Selanjutnya kita kasih IP address di 11.11.11.1 dengan network ID-nya 255.255.252. Oke, kita enter, kita shoot lagi, lalu kita ganti ke FA1/0 yang terhubung ke PC. Kita kasih description to PC 4 ya, karena namanya PC 4. Kalau PC 1 ya, namanya PC 1 ya kita kasih description to PC 1 sesuai nama PC-nya. Kita kasih IP address 192.168 ya, seperti biasa 1.1. Untuk network ID-nya 255.255.2.0, sorry. Sama kita no shoot juga. Kita exit. Double exit atau kita bisa juga gunain N. Terus kita write supaya konfigurasinya tersimpan. Nggak pakai write juga bisa sebenarnya, cuma di sini amannya kita pakai write saja. Oke, untuk router 2 sama. Di sini untuk description-nya semuanya terhubung ke router ya. Description to R1 dan description to R2. Lalu kita config terminal.
Kita beri nama hostname-nya dengan router 2, lalu interface FA1 0/0. Di sini kita saya kembali ke teori, saya description dulu, cuman nggak masalah. Plus titik dua. Saya shoot dulu baru description ya, ini kalau nggak salah. Oke, oke. Description to router 1. Kita exit, lalu kita masuk ke interface FA1/0 yang terhubung ke router 3. IP address 222.1. Kita description to router 3 atau enggak, saya lupa ini. Shoot. Oh, ternyata tidak saya lakukan ya sepertinya description-nya. Ya, langsung saya end dan saya write. Nggak masalah sebenarnya juga, nggak kita sambungkan, nggak kita description, tapi kan router 3-nya nanti saya description-kan ke router 2 di interface FA0/0. Oke, kita WR untuk menyimpan konfigurasi tersebut. Jadi kita enable config terminal. Oke, interface FA0/0 kita description-kan dengan description to router 2. Kita tambahkan IP address-nya 2.2.2.2.2.2.2.2, lalu network-nya 252. Oke, no shoot atau bisa kita singkat jadi no sh, no shutdown mungkin. INTFA 1/0. Sini kita description-kan to PC 5. Karena yang terhubung ke router 3 itu kan PC 5. Sudah seperti awal tadi, sesuai namanya. PC 5. Tambahkan IP NTE. Tambahkan IP at 192.168.2.1. Sebelumnya tadi di PC 1 itu kan 1.1, di sini 2.1. Ini ada kesalahan double dot, double titik. Sama kita no shutdown juga, no shutdown. Lalu kita end atau double exit sama saja. Kita write juga bisa, tidak juga bisa. Oke, kita write atau WR atau kita bisa singkat WR ya. Setelah itu kita kembali ke PC 4. Kita tambahkan IP-nya 192.168.1.2. Sebenarnya ada kesalahan ya. Saya belum menambahkan router IP root.
Kesalahan lagi. Kita kembali ke router satu, kita konfig terminal, IP root-nya kita tambah menjadi 192.168.1.1.1.0. Oke, ternyata 2.0, 25.25.5.25.5.0 dengan root-nya 111.1.11.11.11.2. Lalu kita end atau kita exit, semuanya sama saja. Jangan lupa di WR atau write atau write, ya itulah. Jadi kita ke IP2. Ini lupa saya belum ketik config T, makanya akan terjadi kegagalan ya di sini. Dua kali gagal, tapi saya tidak sadar. Ini ternyata kita config T. Di sini saya akan mengalami dua kali kegagalan dalam menambahkan IP root. Sorry, ternyata sekali gagal. Ya, di sini letak gagalnya. Ini satu ya. Kayaknya di sini saya masih bingung dengan kesalahannya. Oke, ternyata di sini ada kesalahan di 255-nya ya. Di situ seharusnya saya tulis 255, tapi malah saya tulis 250. Oke, kita N, kita WR juga. Kita ke router 3, sama kalau config T, lalu IP root lagi 192.168.0.1.0. Oke, sama. Hmm, ya 192. Oke, kita N, kita WR juga. Kamu di sini akan menemukan sebuah kesalahan. Kita akan gagal ngeping antar PC ya. Saya masih belum sadar kesalahannya. Oke, saya di sini saya sudah sadar kalau kesalahannya ada di router kedua, IP router kedua. Saya akan langsung melakukan konfigurasi ulang pada router kedua. Konfigurasi ulang pada IP root ya, bukan konfigurasi ulang secara awal. Oke, di sini kita config terminal lagi seharusnya, tapi saya masih nggak tahu ini ngapain.
Saya masih bingung. Udah coba ngeping masih maksa untuk mencoba ping di root di PC4 namun gagal ya. Saya masih belum sadar ya ternyata. Kesalahannya terletak di router kedua. Sadar ternyata salah. Akhirnya sadar jika tersini ada pernyataan inconsistent address and subnet mask. Oke tadi mohon maaf sebelumnya 255.255.255 ini sebenarnya bukan network tapi subnet mask ya. Saya sedikit lupa, mohon maaf. Oke, kita tunggu. Saya mungkin masih mempelajari apa yang salah. Saya belum sadar mungkin. Oke, belum sadar ternyata. Harusnya saya yang akan saya lakukan adalah config terminal, lalu IP root yang terakhir yang 11.11.11.2 saya ganti karena di situ subnet masknya seharusnya 255.255.255.0 tapi saya malah 255.255.250.0 itulah letak kesalahannya. Tapi mungkin di sini saya belum sadar. Ya kita tunggu ya. Oke, di sini sudah sadar sebenarnya kita config terminal IP address IP root. Ulang lagi yang awal juga begitu. 92168.1.0. Oh, 255 ya, titik 0, 11, titik 11, titik 11, titik 1. Oke, kesalahan karena 255-nya cuma ada 2, seharusnya kan 3. Saya berhasil, langsung saya end. Oh enggak, ternyata saya masih melakukan konfigurasi ulang untuk hmm, Ethernet berapa ya ini lupa saya. Ethernet yang tersambung ke router 3 lah istilah intinya. Kita end, kita write lagi, kita kembali, kita lakukan config ulang dan berhasil. Ketika berhasil, kita lakukan sebaliknya juga. Oke, berhasil ya. Jadi konfigurasinya berhasil dan apa namanya berarti eh, antar ping yang dilakukan antar PC sudah berhasil. Jadi konfigurasinya sudah benar. Terus IP address-nya sudah benar, rutenya sudah benar. Jadi saya tidak ngeping lagi untuk router, tidak mengeping lagi satu-satu. Jadi saya langsung ngeping antar PC. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Ketika gagal, barulah kita ngeping antar router, antar interface. Jadi kita ping satu-satu lah istilahnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan,
Saya mohon maaf, semoga bisa dijadikan pembelajaran dan perbaikan ke depannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.